Sekarang mari kita uji pemahaman kita mengenai hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Nah, misalkan kita punya unsur A dan unsur B. Misalkan keduanya itu bisa membentuk senyawa AB dan senyawa AB2. Jadi ada dua senyawa yang sama-sama mengandung unsur A dan B. Nah, kandungan masing-masing unsur A dan B dalam senyawa itu adalah, diketahui nih di senyawa pertama atau senyawa AB, A-nya itu adalah 30% kandungannya. Menurut hukum kekekalan massa pasti B-nya 70% ya. Kan total harus 100%. Nah, diketahui di senyawa kedua, senyawa AB2, persentase B-nya itu 50%. Nah, menurut hukum kekekalan massa pasti A-nya juga 50% dong. Totalnya harus 100%. Nah, sekarang kita diminta membuktikan bahwa senyawa AB dan AB2 memenuhi hukum Dalton. Menurut Dalton, hukum perbandingan berganda katanya kalau perbandingan salah satu unsurnya sudah sama atau 1:1, maka nanti perbandingan massa unsur lainnya adalah bilangan bulat sederhana. Nah, sekarang kita lakukan agak sedikit berbeda dengan contoh di video sebelumnya ya. Kita sekarang hitung dulu aja perbandingan massa unsur B di kedua senyawa. Kita bandingkan kandungan B di senyawa pertama dan senyawa kedua. Nah, perbandingan persentase boleh langsung kita anggap perbandingan massa. Karena kan persennya ini artinya adalah persen massa. Nah, perbandingan massa unsur B-nya adalah 70% dibanding 50% atau 7:5. Sedangkan perbandingan massa A di senyawa pertama dan di senyawa kedua adalah 30:50. Atau bisa kita anggap 3:5. Nah, kalau massa salah satu unsur penyusunnya sudah sama atau sebanding, sudah 1:1, maka nanti perbandingan massa unsur yang lainnya juga adalah bilangan bulat sederhana. Nah, sekarang kita samakan yang B-nya. Gimana caranya supaya B-nya jadi 1:1? Nah, 7 dan 5 supaya jadi sama, kita kalikan saja 5, 7-nya. 5-nya kita kalikan 7, jadi nanti 35:35 ya. Atau 1:1. Nah, perlakuan yang sama kita lakukan pada senyawa A. Senyawa A di senyawa pertama, unsur A di senyawa pertama kita kalikan 5, massa unsur A di senyawa kedua kita kalikan 7. Nah, jadi perbandingannya akan menjadi 15:35. Atau kalau kita sederhanakan, jadi nanti perbandingan massa unsur A-nya akan menjadi, bagi 5 aja ya. Kalau bagi 5 jadi 3:7. Bilangan bulat sederhana. Perbandingan massa unsur B-nya nanti 1:1. Nah, di sini terbukti juga kan ya. Kalau salah satu unsur sudah 1:1, maka perbandingan massa unsur yang lainnya akan menjadi bilangan bulat sederhana. Nah, ini bisa juga kita lakukan dengan cara yang lain atau cara kebalikannya. Kita bisa juga loh nyamain massa atau menjadikan perbandingan massa A-nya sama. Kan tadi perbandingan massa A-nya 30:50% ya. Atau 3:5. Perbandingan massa unsur B-nya adalah 70:50 atau 7:5. Nah, kita bisa juga menyamakan perbandingan massa unsur A-nya. Jadi A-nya yang kita samakan. Nah, ini 3:5 biar jadi sama kita kali 5 dan kali 3 aja ya. Sehingga menjadi 1:1. Nah, perlakuan yang sama kita lakukan pada massa unsur B dalam senyawa 1 dan 2. Kita kali 5 dan kali 3. Nah, jadi nanti perbandingannya 7:3. Bilangan bulat sederhana juga. Pasti nanti akan jadi kebalikannya sih. Kalau A1 sama A2-nya kita cari, berarti B-nya sama. 3:7, 1:1. Kalau massa A-nya yang kita samakan, nanti B-nya jadi 7:3 kebalikannya, tapi tetap bilangan bulat sederhana. Gitu. Jadi ini cara membuktikan bahwa kedua senyawa memenuhi hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton.